Perkenalkan, nama saya Hikmatunisa, NIM 2286206070, kelas 5A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, model pembelajaran kooperatif yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kerjasama di antara siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam model ini, siswa tidak hanya belajar secara individual, tetapi juga bertujuan untuk saling membantu, berbagi ide, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Model pembelajaran kooperatif juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan keterampilan kelompok kecil seperti komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar siswa dalam proses belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam model ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang yang berpasangan. Prosedur model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Menurut ARES 2008, prosedur dalam model pembelajaran TPS terdiri 3 langkah, yaitu think atau berpikir individu. Pada tahap ini, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang terkait dengan pelajaran, kemudian siswa diminta untuk berpikir secara individual tentang jawaban atau cara penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, pairing atau berpasangan. Setelah siswa mempunyai cukup waktu untuk berpikir, guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama. Yang ketiga, sharing atau berbagi. Pada tahap ini, yaitu tahap akhir, guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sementara itu, menurut Lee 2008, prosedur model pembelajaran TPS meliputi yang pertama, think, berpikir individu. Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan jawaban atau solusinya secara mandiri untuk beberapa saat. Yang kedua, pairing atau berpasangan. Guru meminta siswa untuk berpasangan dalam mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama. Yang ketiga, sharing atau berbagi. Guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas secara bergantian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah tipe Think Pair Share. Yang pertama, pendahuluan. Guru menjelaskan materi dan langkah-langkah TPS serta memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, think, berpikir. Siswa diberikan waktu untuk berpikir secara mandiri tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga, pair, berpasangan. Siswa berdiskusi dengan pasangan untuk membahas jawaban mereka. Yang keempat, share, berbagi. Siswa mengungkapkan hasil diskusi mereka kepada kelas, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, penghargaan. Siswa menerima apresiasi berdasarkan partisipasi dalam prestasi mereka. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Pair Share. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya memperbaiki kehadiran. Tugas ini diberikan oleh guru pada setiap pertemuan akan membuat peserta didik berperan aktif pada proses pembelajaran. Bagi peserta didik yang sekali tidak hadir, maka peserta didik tersebut otomatis tidak mengerahkan tugas pada hari ini dan berdampak pada hasil belajar mereka.
Yang kedua, memberikan variasi dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga peserta didik merasa senang dan mendapat hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, dengan menggunakan metode think, pair, share. Ini peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran yang dapat mengurangi kecenderungan peserta didik merasa malas dikarenakan proses pembelajaran monoton dan mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang membuat mereka menjadi bosan. Dan yang terakhir, meningkatkan jiwa sosial mereka seperti kepekaan dan toleransi, karena dalam metode think, pair, share ini menuntut peserta didik untuk dapat bekerja sama, sehingga peserta didik dapat berempati, menghargai pendapat orang lain, serta dengan sportif menerima jika pendapatnya tidak diterima. Dan kekurangannya, yang pertama, proses pembelajaran didominasi oleh beberapa peserta didik yang menonjol. Yang kedua, memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan diskusi secara mendalam. Selanjutnya, apabila suasana diskusi hangat dan peserta didik berani mengemukakan yang ada di pikirannya, maka biasanya sulit untuk membatasi pokok masalah. Dan yang terakhir, apabila jumlah peserta didik terlalu banyak, maka akan memenuhi kesempatan setiap peserta didik untuk mempengaruhi. Yang terakhir, apabila jumlah peserta didik terlalu banyak, maka akan mempengaruhi kesempatan setiap peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, apabila jumlah peserta didik terlalu banyak, maka akan mempengaruhi kesempatan setiap peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.